Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita series pendakian Gunung Ungaran via Mawar. Kurang lebih seperti ini jalurnya. Jadi ini kita naik Ungaran Tektok. Kita mampir ke Pelumasan dulu. Jadi kita napak tilas jalur lama Gunung Ungaran, berangkatnya atau naiknya, dan turunnya kita lewat jalur Mawar yang terbaru. Kenapa Mas Ramu bilang terbaru? Karena jalur Mawar ini sudah mengalami dua perubahan dari jalur lama yang akan kita lewati ini, yang menuju Perumasan. Awalnya itu berubah dari pos 2 itu ke kiri. Jadi perubahan pertama itu dari pos 2 kan ke kiri ya, itu yang di depan itu kan ada percabangan. Kalau yang kanan itu jalur lama menuju Perumasan, kalau yang ke kiri itu jalur baru. Nah, awalnya itu dari jalur 2, dari pos 2 ini ke kiri, nanti nembus di pos 4 jalur lama atau pos 4 Perumasan, kemudian belok kiri naik ke arah Puncak BR. Kalau sekarang kan nggak sampai pos 4 Perumasan, jadi pos 4-nya agak maju lagi ke kiri, langsung naik ke puncak Tanggulangin, itu puncak baru, kemudian naik lagi sampai ke BR. Untuk ke Perumasan seperti ini jalurnya landai sih memang, tapi lebih panjang sebenarnya ya. Kalau menurut Mas Ramu landainya landai menipu sih, karena landainya ini nggak naik tapi naik turun gitu. Jadi kita itu kayak muteri gunung dulu baru naik dari Perumasan ke puncaknya itu naik. Kalau sekarang kan langsung naik tapi agak langsam, jadi nggak terlalu ekstrim. Nah, di sini kita masuk kawasan kebun teh, kita ke kanan ke arah Perumasan. Perumasan ini termasuk dusun tertinggi di kawasan Gunung Ungaran. Bisa naik motor sih, nggak harus jalan kaki. Kalau untuk video jalur motornya bisa dilihat di channel Gunung Ungaran dari eh channel Mas Ramu ini, tapi di playlist Gunung Ungaran. Nah, ini kita mulai video manusianya dari basecamp Mawar. Ini kita foto dulu di depan gerbang pendakian. Kurang masih kelihatan kok, iya kejauhan. Nah, tuh kok nggak center ya? Kurang 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 ke kanan kamu. Kananmu, geser kakimu, geser kanan. Nah, gitu. Pas tengah lah. Ke ini ya. Oh, gini. Foto bareng. Awas, awas, awas. Jadi di Mawar ini kita bayar dua tiket. Yang pertama itu tiket kawasan Sidamukti, bisa dilihat di part video sebelum ini, atau part DC dari Jimbaran ke Basecamp Mawar ini. Untuk tarifnya yang tiket kawasan itu per orang 5.000. Kalau kendaraan
mobil itu 5.000. Nah, sedangkan di basecamp ini untuk pendakian itu tiketnya 20.000 per orang. Untuk parkirnya 5.000 atau 10.000 ya, saya lupa. Kelihatannya 10.000 kalau mobil. Tadi yang di gerbang Mawar sebelah kiri itu tadi loket untuk registrasi. Jadi kita tinggal KTP kalau untuk pendakian tektok ini. Yang di bawah itu ada mobil itu parkir kendaraan. Depan kan parkirnya penuh, jadi pasarmu parkirnya di depan, di luar apa? Di luar camp ini. Di belakangnya mobil atau di atasnya mobil itu ada kawasan warung-warung. Di sebelah kiri Mas Ramu ini kawasan bupernya luas sekali. Kalau untuk view kurang bagus bupernya, kehalang pohon-pohon yang bagian depan sini kalau mau lihat sunrise. Jadi kalau mau lihat sunrise itu harus ke area lope-lope itu. Nanti Mas Ramu lewat di depan sana atau turun ke bawah ke area parkir mobil ya Mas Ramu, itu bisa lihat sunrise. Nah, ini yang sebelah kanan bawah ini deretan warung-warung yang sekarang. Jadi dulu warung-warung ini posisinya ada di depan lope-lope, sekarang ditata ke depan, terus yang bekasnya warung jadi camp apa, camp persewaan gitu, area sewa. Yang jadi kan base camp ini juga menyediakan rental. Nah, ini sebelah kiri ini, bukan, ini masih depan lagi ya, sebelah kanan ini yang ada pita pita polis line ini area lope-lope untuk foto-foto dan view, spot view-nya. Kalau yang sebelah kirinya Mas Ramu ini dulu warung, sekarang jadi area camp persewaan. Jadi yang nyewa-nyewa tenda itu dikasih spot di sebelah kiri ini atau spot terbaik view-nya. Itu sebelah sana itu kalau pagi bisa lihat sunrise, itu lope-lopenya. Dan depan ini area terlarang untuk camp, makanya dikasih polis land kayak gini. Ini ada tulisannya sih, yang sebelah kanannya Mas Ramu ada kertas ini. Nah, ini tenda-tenda warna oranye ini tenda rental semua kelihatannya. Dari sini memang sengaja dipasang, jadi kalau ada orang mau nyewa tinggal masuk, mereka nggak perlu setting atau gulung tenda lagi, tinggal dibersihkan aja. Jadi modelnya mirip di si Kunir. Di Telaga Cebong itu kan ada tenda-tenda kosong yang sengaja didirikan kalau weekend tuh memenuhin area, ternyata itu memang sengaja disewakan. Jadi kalau kita nyewa itu spot-spot terbaiknya di situ, biasanya didirikan sama rental-rental itu. Di ini kita lanjut jalan lagi, itu ada gerbang pendakian, istilahnya pintu rimba ya. Jadi kita mau foto-foto dulu pemandangan view terbaik dari camping ground Mawar ini. Jadi yang sebelah kiri itu yang tenda-tenda oranye itu dulu warung-warungnya ya, warung-warungnya itu dulu di sini, belum dipindah di depan bawah tadi. Nah, ini pohon ungaran yang Mawar golden sunrise ya kan, di sini spot terbaik melihat sunrise. Jadi kalau di Cikunir di Celoko Cebong itu kalau weekend itu kan penuh itu. Mas Ramu pernah itu waktu itu hari Sabtu sore mau camp gitu kan, ceritanya penuh semua yang area strategis, karena kan kita naik mobil yang jauh-jauh itu ada, tapi kan bisanya
naik motor kalau mau dekat dengan tendanya atau jalan kaki agak jauh. Pas tanya sama orang situ bilangnya, kan kita Mas Ramu nanya, penuh ya Pak? Wah iya Mas, penuh Mas, tapi kalau mau nyewa bisa Mas, ada tempat kosong. Waktu itu kan Mas Ramu nggak paham maksudnya gimana, karena kan disitu udah penuh tenda semua. Nah, sampai akhirnya pas weekday Mas Ramu ngecamp di Telaga Cebong, kan kos sepi itu kalau weekday. Mas Ramu ngecamp, ternyata di situ ada beberapa tenda yang kosong. Nah, berarti selama ini tenda-tenda kosong itu yang maksud ada kalau mau nyewa. Kalau Mas Ramu nyewa ya rugi, yang udah bawa peralatan lengkap, malah lebih lengkap dari rentalnya yang dipasang di situ. Dari sisi tendanya juga lebih bagus punya Mas Ramu kok. Dan kayak apa, selip matrasnya, terus kursi setnya lebih enak punya sendiri, punya Mas Ramu. Ini kita masuk area hutan, sudah masuk area hutan dengan jalan yang cenderung datar ini, malah cenderung agak turun ini di awal pendakian atau setelah memasuki gerbang pendakian tadi. Jadi ini kelihatannya jalur yang baru ya, jadi jalur yang lama itu harusnya ke kiri, nggak lewat sini. Jadi setelah gerbang tadi itu ada jalan ke kiri lah itu, tapi tadi kelihatannya ditutup semak-semak itu. Jadi kita ini dibuatkan jalur baru lebih ke kanan ya. Ini vegetasinya seperti ini. Nggak paham Mas Ramu ini tanaman apa, tapi tanaman khas pegunungan di Jawa. Ini sebelah kan malah ada pisang hutan ini. Kita ke kanan dan ini agak naik dikit. Jadi Gunung Ungaran ini ada beberapa jalur. Kalau dulu kan orang taunya mendaki dari Mawar sini, terus turunnya ke Gedong Songong, itu budayanya seperti itu. Dari dulu sebenarnya sudah ada jalur Medini, cuman sangat jarang orang naik lewat Medini. Kebanyakan ya dari Mawar, terus biasanya ya dari Mawar itu siang atau sore gitu kan, terus ke Peromasan istirahat, nanti dini hari itu kan jam 12 baru naik menuju BR. Jadi istirahatnya itu malah di barak. Dulu di Peromasan itu ada kayak rumah kosong gitu kan, nah itu biasanya buat istirahat pendaki di situ, transit lah istilahnya, ya semacam base camp gitu lah. Sekarang nggak ada, sudah nggak ada itu baraknya atau base campnya di Perumasan. Di Perumasan sekarang adanya ya rumah-rumah penduduk. Dan jalur Mawar ini sekarang juga sudah nggak perlu ke Perumasan, sudah dibuatkan jalur baru lebih dekat. Nanti Mas Ramu tunjukkan kalau udah nyampe percabangannya. Dan sekarang juga ada jalur baru yaitu Perantunan, dan di situ sekarang menjadi jalur favorit pendakian Gunung Ungaran ya, karena menurut Mas Ramu view-nya memang lebih indah sih di jalurnya, dan tanjaknya juga lebih manusiawi. Memang sih nanjak terus, tapi nanjaknya itu nanjak langsam istilahnya. Jadi kita ya buat nanjak tapi nggak terlalu ngoyong. Kalau di Mawar Lama ini kan datar. Nanti setelah dari Perumasan ke BR itu nanjaknya luar biasa. Ini kita ketemu percabangan, nggak tahu ini ke kanan atau ke kiri. Ini karena jalannya baru semua. Kita cek dulu peta, lihat peta dulu biar pasti mau kemana. Ini ada orang, kita nanya sama orang dulu aja ya. Jangan panggil mas.
Tahu Mas? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Masnya mau itu juga? Iya. Sendirian ya? Sendirian. Harusnya kiri ya terus. Kayaknya itu kiri ya? Tapi ini ke orang lain Pak. Sana, no. Sana? Nggak, saya mau ke perumahan sana. Oh rumah sana. Oh, Oh, enggak. Oke, naik. Naik, naik. gimana sih katanya? Ini terbang. Ini kan tanahnya ke dari sini. Jadi ini sebenarnya ke kanan itu bisa, nanti ketemunya itu sama di apa, di sebelum si Kendil itu kayak ada jalan setapak itu, karena ternyata Mas Ramu tuh kemarin menemu setelah, jadi sebelum Mas Ramu memposting video ini itu dikasih peta sama teman tentang dia kan melakukan kayak trail run gitu kan, melewati gebukan sama jalur jalur yang ini di sebelah kanan ini ada jalur di punggungan sebelah kanan sinilah. Nah, jalan ini nembus ke situ ternyata pas Mas Ramu lihat di peta kontur. Ini sekarang kita sudah mulai nanjak, nanjaknya agak lumayan yang ini di awal pendakian ini, mulai masnya dibandingkan yang tadi ya, sebenarnya juga nggak terlalu nanjak sih. Sekarang kita masuk vegetasi yang berbeda, di vegetasinya hutan pinus, akhir mangga. Di depan itu udah mulai pinus-pinus ya. Jadi kalau di kaki gunung seperti ini di sekitar area base camp itu biasanya namanya pinus. Ini langsung kita skip sampai ke pos 1. Di pos 1 tuh di ujung hutan pinus, kemudian terbuka seperti ini, dan view-nya itu pos 1 ini juga berubah ya, ada perubahan maksudnya. Nah itu pos 1-nya. Jadi dulu pos 1-nya itu di sebelah kiri jalur, sekarang berada di sebelah kanan. Kita istirahat sejenak di sini, bikin bullet time, minum dikit sebelum nanti kita lanjut lagi. Ini ada rombongan keluarga dengan 3 anaknya. Kita skip, kita langsung lanjut. Jadi kalau jalur lamanya itu yang ke kiri ya, jadi wah ini Mas Ramu lupa video, nanti Mas Ramu jelaskan pas turun aja lah. Jadi dulu nembusnya itu dari di depannya pos 1 kan ada kayak kota air, mungkin apa bak kontrol itulah istilahnya. Nah ini kita tuh nembusnya dari sebelah putarannya bak kontrol. Jadi atau pas kita ketemu bak kontrol itu posisinya di sebelah kiri dari jalur dari bawah ya. Nah kalau dulu itu bak kontrol itu posisinya di sebelah kanan kita kalau pas kita jalan dari bawah. Ini jalannya datar lagi. Nanti ini kita kembali ke jalur lama Mawar. Jadi ada perubahan jalur Mawar itu dari pintu rimba sampai pos 1 sejauh ini ya. Kita dilewatkan jalur barunya itu posisinya di sebelah kanan. Di awal-awal sampai pos 1 ini kelihatannya ini apa, jalannya baru dibersihkan, ada bekas-bekas tebasan rumput-rumput liar gitu, mungkin untuk menyambut libur panjang ini. Jadi pihak basecamp membersihkan jalur. Dan ini kita mendaki di tanggal 26
di tengah-tengah libur panjang bulan Januari dari tanggal 25 sampai 29 itu ya. Jadi agak rame ini di Mukti, banyak mobil-mobil parkir waktu tadi kita datang. Mereka sudah berwisata dari tanggal 25 kelihatannya. Dan nanti pas pulang pasti juga banyak yang berdatangan. Jadi kalau di Mawar ini banyak ini apa pengunjung yang datangnya itu malam, yang ngecamp maksudnya ya. Dulu Mas Ramu tuh pernah juga ngecamp di Camp Mawar itu kan. Pas datang sore itu masih agak lega. Ternyata pas semakin malam itu semakin banyak yang datang. Jadi pas paginya itu penuh. Apalagi pernah juga waktu itu pas tanggal 17 Agustus itu, malam 17 maksudnya. Jadi tanggal 16 itu, tanggal 16 sore Mas Ramu ngecamp gitu kan. Tanggal 17-nya ramai sekali karena pihak base camp kan mengadakan upacara sama lomba-lomba gitu. Dan mereka mengundang kayak grup-grup pendaki gitu kan untuk berpartisipasi. Ini kita ketemu pendaki, keluarga pendaki yang tadi itu bapak ibu sama 3 anaknya. Mereka katanya mau ke Peromasan, bukan ke puncak ya. Dan mungkin sekalian mengajarkan anak-anak untuk berkegiatan di alam. Tapi kan itu anaknya sudah hasilnya ya bagus lah, karena kan nggak memaksakan diri untuk ke puncak. Yang penting berkegiatan di alam. Kalau dari Mawar ke Peromasan jalurnya nggak terlalu ekstrim, tanjakannya cuman agak lumayan itu setelah sumber air atau setelah air terjun kecil di depan ini. Mau dolan aja ke sana. Iya. Jadi mereka ini ke Peromasan cuman tektok, nggak nginep, nggak ngecamp maksudnya. Jadi sekalian olahraga mungkin bisa menyiapkan, bukan mungkin sih, jadi bisa hiking sekaligus berolahraga sekaligus menikmati alam dari Mawar ke Peromasan dengan anak-anak kecil dilatih untuk ini apa berkegiatan di alam. Ini masnya yang dewasa bawa tas paling besar. Ini jalan di sebelah kanan ini jurang, kalau di sebelah kiri ini apa nggak tahu, karena ya hutan itulah, macam hutan. Kita kasih backsound dulu ya, nanti kalau ada POI di sela-sela backsound Mas Ramu sampaikan, atau mungkin setelah backsound baru ada POI ya kita sampaikan setelah backsound.
ini langsung kita skip, kita nyampe di air terjun. Ini tandanya pipa-pipa ini berarti kita sudah nyampe di sumber air. Tadi ada rombongan ibu dan 2 anak perempuannya yang masih kecil-kecil ya, nggak tahu itu rombongan mana itu. Nah di depan itu ada air terjun mini, sama ini pipa-pipa ini kelihatannya ngambil air dari situ, kemudian nyampe di bak kontrol yang ada di pos 1, belum disalurkan ke warga-warga yang ada di bawah, kelihatannya sih begitu. Mari kita lihat seperti apa penampakan air terjun mininya. Ke kanan. Mau naik apa mau lihat air? Kalau jalurnya ke kanan. Mau foto. Ini di depan ada tas tapi kok nggak ada orang. Di batu itu kan ada tas hitam. Oh itu ada orang muncul dari balik situ, bapak-bapak dan anak-anak, nggak tahu tuh ngapain gitu. Ini kita fokus ke air terjun dulu, coba naik ke atas. Bong di sini Mas Ramu udah sering lewat sini tapi nggak pernah mampir ke atas ini, lihat seperti apa penampakan realnya. Sekarang kita cek dulu di sini, karena Mas Ramu juga kemungkinan kembali ke jalur ini agak lama lagi. Bagus ini ya. Air terjun ini. Seperti ini penampakan sungainya, airnya jernih. Itu ada kayak air terjun di ujung sana di balik pohon itu. Kalau di video ini nggak terlalu kelihatan ya. Coba kita zoom air terjunnya, barangkali kelihatan. Ternyata tetap tidak kelihatan. Harus lihat langsung berarti, atau harus mendekati kalau mau didokumentasikan. Iya. Kenapa kalau di atas ada lagi? Aman. Mau ke sana? Hah? Nggak ke sini. Ini Mas Ramu coba naik, barangkali dapat view yang baru. Ternyata nggak ada apa-apa nih. Jadi kita memutuskan untuk turun lagi. Mungkin lain waktu kalau kesini nyoba explore naik-naik, karena ini kita ngejar waktu ya, karena kan ke arah permasan itu agak jauh.
Mungkin kalau kita nggak ke Permasan, kita bisa explore di area air terjun ini, bisa mandi-mandi juga. Tapi ini kita memutuskan untuk jalan lagi aja menuju ke Permasan karena masih panjang perjalanan kita. Ini warga perembangan keluarga yang tadi kita ketemu di pos 1 sudah nyampe sini. Kita langsung saja, nggak sempat ngobrol-ngobrol sama mereka lagi. Ini sungainya ini ya dilewatkan di sebelah depan situ. Nanti kita akan kita akan nyeberangi sungai, aliran sungainya. Nah, di sini nih. Tapi ada batu-batunya yang aman untuk diinjak. Itu yang sebelah kanan tadi, Mas Ramu penasaran mereka itu lagi ngapain. Kalau Mas Ramu cek itu kok sungainya jadi warna agak keruh, apa orang itu tadi pipis atau ngising di situ ya, yang anak kecilnya ya? Kelihatannya sih seperti itu. Harusnya kan tidak boleh buang air di saluran. Kan memang dia jenisnya gitu. Bukan asli pak. Bukan memang dia jenisnya gitu. Karena dia asli. Oh. Kayak serangga gitu. Jadi ini Bu Septi tadi menemukan kayak pohon berbintil-bintil. Kemungkinan itu pohonnya kena serangan hama gitu, menurut beliau. Cuman sayang tadi waktu di video nggak terlalu kelihatan ya. Dan Mas Ramu juga lupa moto waktu itu. Jadi ini kita lanjutkan perjalanan lagi. Sekarang mulai agak terasa tanjakannya kembali terasa ya. Setelah tadi kita sempat turun, lah ini kita langsung skip ketemu tanjakan yang lumayan ekstrim. Hampir 90 derajat tapi berundak-undakan batu ya. Sebenarnya kalau dilihat langsung lebih ekstrim. Kalau di video ini nggak terlalu ekstrim ternyata. Ini tanjakan lumayan yang pertama. Sebenarnya bukan lumayan pertama sih, lumayan satu-satunya. Satu-satunya. Kalau di jalur lama ini yang pertama, nanti kita akan ketemu model kayak gini yang panjang dari pos 4 sampai puncak BR. Kalau di jalur barunya Mawar itu cuman ini aja yang ekstrim, yang agak bukan ekstrim sih, yang kemiringannya agak lurus gitu. Wah ini mbaknya nyerundul aja, nggak lihat ada orang lagi naik. Setelah lepas dari tanjakan tadi, kita langsung ketemu jalan datar ini, belok langsung datar, dan di depan itu nanti kita akan ketemu pos 2. Ada rombongan anak-anak apa ini, pramuka atau anak-anak SMA kelihatannya. Ada mas-mas lari juga, ini 2 orang barusan. Ini suara serak ini suara tongkat ya Mas Ramu ya. Dari keluar mana bang? Dari Munghi, Klaten Pak. Yang itu apa? Muhammad SMA dia. Muhammadiyah. SMA. Suara serak ini sampai sekarang masih jadi PR-nya Mas Ramu ya. Jadi ini tongkat invisible-nya itu memang bunyi serak. Kanan. Ini kita udah sampai di pos 2 percabangan. Kalau ke kanan itu jalur lama, kalau lurus itu jalur baru. Kita foto-foto dulu. Rumahan ke sana. Jadi ternyata Mas 2 ini yang kanan dan sebelah kiri itu mau foto, cuman
ada kita, jadi mereka menunggu kita pergi dulu. Ini Mas Ramu mau foto dulu pos 2 nya, terus ini mau bikin titik POI nya, belum lanjut lagi perjalanan menuju Perumasan. Kita lanjut jalan lagi. Ini jalannya datar, kita ke kanan. Di sebelah kanan ini kita ketemu pohon kopi. Jadi dari sini ternyata sudah ada tumbuhan kopi ya. Jadi tumbuhan kopi ini nanti akan membentang sampai di bukit di Kendil, terus ke sana lagi dikit ke arah Perumasan sebelum berganti menjadi teh. Jadi kemungkinan kopinya kopi robusta atau arabica, nggak tahu juga deh. Tapi kalau ketinggian segini biasanya arabica nandurnya, nanamnya. Jalanan masih landai, di sebelah kanan ini ada lembah, dan lembahnya ini diisi tanaman kopi. Sebelah kiri tanaman hutan. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini kita nemu buah kayak gini. Ini guys. Jadi kayak gini modelnya tak dalamnya. Ini buahnya itu lembut kayak ini. Tapi warnanya agak pink-pink gini. Nggak tahu ini buah apa. Barangkali ada yang tahu. Kalau wadahnya itu kayak wadahnya. Luarnya itu mirip buah maja, tapi dalamnya bukan, beda. Ini sekarang kita ketemu jalan agak turun lagi. Tadi ada bekas longsoran, jadi ini videonya tadi sempat kita skip ya. Dari pos 2 itu kita jalan, kemudian kita skip, kemudian kita nemu buah, kita video pakai HP gitu, kemudian kita skip lagi, kita sampai di longsoran tadi, terus ini kita jalan menurun, sedikit menurun. Di depan itu udah nampak bukit Kendil sih depan, kalau dilihat langsung. Kalau di video kayak gini tidak terlalu nampak ternyata. Aku cuci tangan dulu. Tapi petangnya nempel lengket. Tai buah. Jadi ini kita nemu sumber air mancur dari peralon itu ya, pipa itu. Ini Mas Ramu cuci tangan dulu karena ternyata getah dari buah tadi itu lengket-lengket di tangan, dan kita masih menjadi misteri itu buah apa, dan kayaknya Mas Ramu lupa nyuting pohonnya. Kalau kita nyuting pohonnya kan bisa ditelusur juga. Soalnya kalau di Google Lens buahnya itu keluarnya buah maja, terus nanya orang-orang itu pada nggak tahu juga. Kita mendengar suara aneh di atas itu, kayak teriakan-teriakan itu. Kemungkinan sih teriakan lutung, kalau nggak macan, tapi lebih mirip ke lutung sih.
Di ujung jalan itu udah kelihatan komplek Bukit Cikendil. Jadi ini dulu namanya pos kolam renang sebelum akhirnya berubah menjadi objek wisata Bukit Cikendil, tapi sekarang sudah mangkrak sih, mungkin udah lama mangkrak malahan. Di depan itu sekarang jadi tempat penyimpanan bibit yang kanan ya, kalau yang kiri itu kamar mandi. Terus kalau di sebelah kirinya Mas Ramu ini ada musola. Untuk review Bukit Cikendil, di depan situ ada kolam renang, masuk gang kecil itu. Nah ini musolanya, sebelah kiri ada tulisan musola. Di balik tanaman ini ada kolam renang. Untuk review lengkap Bukit Cikendil ini bisa dilihat di video Mas Ramu di series Medini ya, Daurah Medini, di playlist Ungaran juga sih. Jadi buka channel Mas Ramu, kemudian masuk ke playlist Gunung Ungaran, cari aja di situ. Mau lihat kolam renang ya dari sini. Ini kita skip, kita lanjut jalan lagi karena tadi ada masalah di kamera Mas Ramu ternyata, jadi nggak sempat rekam ketika Bu Patmi melihat kolam renangnya. Ini kita naik sekarang di Jalan Makadam ini. Jadi ini adalah pusat perkantoran dari perkebunan kopi ini. Ini ada pipa saluran air. Di pipa ini menuju ke kolam renang dulunya. Jadi itu kolam renang alami dari air Gunung Ungaran asli. Tapi udah lama terbengkalai, sekarang warnanya hijau. Jadi ini istana kodok sama ini ya, alga, lumut-lumutan lah. Ini kita ketemu pertigaan, kalau ke kanan itu ke arah Gejugan Babatan Pak Ungaran, kalau ke kiri ini kita akan ke Peromasan. Jadi kita ngambil ke kiri yang naik. Kalau mau lihat versi lengkap dari Jalan Makadam ini, jalan ini bisa dilalui motor sama mobil sebenarnya, tapi mobil off-road, dan motornya yang harus sehat walafiat, sama supirnya juga cukup ahli. Jadi bisa lewat dari Medini sampai Peromasan, kemudian Peromasan ke sini ke Bukit Cikendil ya. Kemudian dari Bukit Cikendil turun terus sampai Pasar Babatan. Kalau mau lihat videonya, Mas Ramu juga sudah upload di series Medini ya. Jadi ada di channelnya Mas Ramu, masuk aja ke playlist Gunung Ungaran, kemudian di series series Medini. Waktu itu Mas Ramu habis dari daurah di
tempat ini. Kemudian habis daurah itu Mas Ramu explore naik motor ke arah sini. Jalannya luas kayak gini terus sih, cuman ya ini makadam dan agak licin. Yang di bawah-bawah sana itu, yang ke arah Babatan itu agak tajam turunannya sama tikungannya plus berlumut, jadi ya harus waspada. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, terutama remnya kalau menuruni jalan arah sini ya. Tapi kalau arah sebaliknya itu pastikan tenaga motornya roso, kalau nggak kuat ya pasti, karena tanjakannya lumayan sih. Jadi kalau dari Bukit Cikendil ke arah Babatan itu lebih ekstrim turunan tanjakannya dibandingkan yang ke arah Medini. Jadi kalau tujuannya cuman ke Peromasan itu lebih aman lewat Medini. Tapi kalau mau explore ini kita skip langsung, kita loncat ya, karena tadi cenderung monoton dari Bukit Cikendil sampai ke sini tidak ada POI yang bisa kita sampaikan. Jadi ini kondisi jalannya cenderung landai ya, dari Bukit Cikendil sampai, bukan hanya dari Bukit Cikendil sih sebenarnya, dari setelah tanjakan yang lumayan di atau Jenmini ya, yang kebaca dari pos 2 sampai sini sampai Perumasan itu jalannya cenderung landai, cuman panjang, tapi cocok buat trail run sebenarnya. Tapi ini Mas Ramu nggak ngetrail atau alias nggak run. Begini atau Perumasan. Iya. Motornya parkir itu. Iya. Enggak, parkirnya Di sini. Tapi jalan dari sini ke sini. iya. Jadi sebenarnya tadi itu kita melewati pertigaan, kalau ke kiri itu ke Puncak Ungaran, kita yang lurus ini ke arah Perumasan. Cuman ternyata nggak kerekam, mungkin bisa dilihat di part setelah ini ya, yang part dari Perumasan menuju PR. Ini kita ketemu beberapa rombongan. Di rombongan-rombongan ini ternyata itu dia naik dari arah Medini, kendaraan mereka diparkir di Medini, kemudian dari Medini ke Perumasan mereka jalan kaki. Sebenarnya lebih enak kalau dari Medini langsung bablas ke Perumasan naik kendaraan, karena jalannya kan agak lebar ya, yang penting kendaraan fit aja. Tapi ya ini jalannya makadam, jadi dijamin rudak-rudak. Resikonya ya batok lampu tuh getar, kemudian bisa nyerang leker dari roda juga, lekernya pecah atau sentet, itulah semacam itu. Tapi kalau jalannya pelan-pelan sih insya Allah nggak apa-apa. Soalnya waktu itu Mas Ramu malah naik Jupiter, sama sih kuda gitu, terus di beberapa tanjakan itu agak ngelepeh tenaganya. Ini ada bunga warna biru tapi nggak tahu bunga apa ya. Nah, ini sebelah kiri Mas Ramu ini tanamannya bunganya warna biru, tapi Mas Ramu baru ngeh pas lihat video ini. Waktu jalan di situ tuh kita nggak ngeh kalau di situ ada bunga biru. Ini sekarang kita sudah masuk di perkebunan teh. Kalau tadi di Bukit Cikendil itu identik dengan kebun kopi, sekarang di Perumasan ini identik dengan kebun teh. Jadi Perumasan ini adalah dusun tertinggi di kaki Gunung Ungaran. Nama Perumasan sendiri itu adalah nama candi, ada Candi Perumasan, kemudian di bawah Candi Perumasan itu ada Sendang Perumasan. Nggak tahu sih namanya duluan candinya atau duluan dusunnya. Tapi di di area Perumasan ini kan bisa juga buat camping, ada bupernya, bumi perkemahannya di lapangan itu. Nah, di bawah lapangan itu ada Candi Perumasan, ada Sendang Perumasan, jadi mata airnya jernih di situ. Dulu Mas Ramu sering minum langsung air di situ. Terus sekarang itu ada fasilitas toilet umum sama WC umum, jadi sebenarnya enak sih. Dan ada warung-warung juga di
dekat Puper itu, warung punya warga sih. Cuman beberapa kali Mas Ramu ke perumahan itu mereka nggak jual nasi sayangnya, jadi kita cuman makan mie instan. Tapi nggak tahu kalau pas peak season gini, dimana banyak orang datang gitu, mungkin ya, mungkin warungnya jual nasi juga. Soalnya beberapa kali Mas Ramu ke perumahan itu kan bukan liburan panjang, ya libur-libur biasa hari Minggu sih. Cuman hari Minggu kan tetap sepi kalau di perumahan itu. Jadi selain Buper, kemudian ada sumber sendang, sumber air yang mancur di Sendang sama candinya. Di perumahan itu juga ada gua Jepang, di mana di dalam gua itu ada lorong, kemudian di kanan kiri lorong itu ada kamar-kamar berbentuk kotak itu kan. Jumlahnya kalau menurut Pak Hari itu 27. Kalau menurut Pak Dian itu sempat ngitungi, cuman Mas Ramu lupa jumlahnya berapa. Mas Ramu sendiri beberapa kali ke situ malah nggak sempat ngitung ada berapa ruang di dalamnya. Ini kita terus turun nanti sampai ke perumahan ya. Ini kita sudah ada di penghujung video ini. Ini sekarang cerah, alhamdulillah. Jadi ini walaupun Mas Ramu udah sering lewat sini, tapi kan Mas Ramu agak bingung ya kalau lewat di area kebun teh ini karena mirip labirin ya. Jadi tetap Mas Ramu mengandalkan peta. Kayak gini kan kalau kita jalan pasti kita akan cenderung ke kiri karena yang kiri itu lebih luas jalannya. Padahal ternyata kita harus ke kanan ini ke arah perumasannya. Di sini sering berkabut sebenarnya, tapi ini kok alhamdulillah pas cerah ini. Semoga aja bisa cerah sampai pas pulang ya. Ini kondisinya sepi, lumayan sepi. Berbeda dengan kondisi di Mawar yang tempat kita start tadi, itu sangat ramai sekali. Apalagi di Mawar itu kan ada objek wisata Sidomukti, kawasan Umbul Sidomukti itu kan kayak wisata tapi ada bermacam-macam pilihan, ada kolam renang, ada flying fox, ada villa pun dia punya kelas-kelas gitu kan, klaster, ada klaster-klaster. Kemudian ada taman kelinci, ada restonya ada dua sekarang, yang Pondok Kopi sama yang Sidomukti sendiri. Jadi di sana ramai sekali. Kalau di sini cenderung sepi walaupun long holiday seperti ini ya. Tapi nggak tahu kalau di bawah nanti di perumahannya. Biasanya kalau libur-libur panjang ini tetap ada yang camping. Walaupun mungkin nggak terlalu ramai, kecuali kalau ada komunitas tertentu yang sedang mengadakan camping ceria di perumahan, itu baru pasti ramai sekali. Seperti beberapa minggu yang lalu kan ada penanaman di sini, perumahan jadi ramai sekali waktu itu. Mas Ramu nggak ikut sih karena Mas Ramu seminggu sebelumnya sudah ke situ, sudah ke perumahan maksudnya, jadi mau ikut acara penanaman di perumahan jadi agak males, milih break dulu aja. Ini jalan cenderung turun terus. Wah, ini kita ketemu adik-adik kecil lagi. Nah, ini ada dua, ada mas-mas. Kelihatannya itu bukan mas-mas sih, kelihatannya itu bapaknya dari adik berdua itu. Ini rombongan dari Temanggung. Kalau dilihat dari bawaan yang banyak, kemungkinan mereka akan ngecamp di atas. Atau mereka ngecamp di mana? Nanti kita tanya pas kita naik, barangkali masih ketemu maksudnya. Jadi kita nanti ini ke perumahan, istirahat sejenak, langsung lanjut gas ke PR.
jadi kemungkinan masih bisa ketemu dengan rombongan Temanggung itu. Untuk review eksplorasi dusun Peromasan bisa dilihat di video Mas Ramo Part Peromasan. Di situ ada video drone-nya juga. Bisa langsung masuk ke playlist Gunung Ungaran. Waktu itu masih ada di series Medini ya. Di masuk aja ke channel cerita Mas Ramu, kemudian langsung masuk ke playlist Gunung Ungaran, kemudian cari aja video Peromasan. Ini kita udah hampir sampai di penghujung cerita kali ini. Terus sudah nampak genteng-gentengnya Peromasan ya. Masih menyusuri kebun teh. Nggak tahu di sini tuh jenis tanaman tehnya tanaman teh apa. Jadi tanaman teh ini yang diambil cuma pucuknya ya. Makanya dan pucuk itu munculnya di malam hari. Makanya mereka itu kalau dini hari buru-buru mengambil pucuknya, jadi supaya tetap muda. Karena kalau udah siang gini pucuknya itu udah tidak muda lagi, jadi aroma dan cita rasanya udah berbeda. Itulah kenapa para pemetik daun teh itu dia metiknya selalu di dini hari, karena mereka berusaha mencari daun-daun yang masih muda. Jadi di Semarang ini ada 3 kebun teh, bukan di Semarang sih, di dekat-dekat kota Semarang maksudnya. Yang pertama itu yang di sini nih, kebun teh Peromasan di ketinggian 1800 mdpl. Walaupun akses ke Peromasan ini lebih dekat ke Kendal, tapi orang-orang itu lebih suka datang ke Peromasan ini lewat Mawar, Bandungan, Kabupaten Semarang seperti yang kita lalui ini. Kemudian ada kebun teh Medini. Nah, Medini dan Peromasan ini sebenarnya bisa dibilang masih satu kawasan, walaupun jalannya agak jauh ya. Kalau berjalan itu sekitar 1 jam. Masih satu pabrik sebenarnya, soalnya pucuk-pucuk teh yang di Peromasan ini ketika diambil itu kan terus diolahnya ya di pabrik di Medini itu. Untuk kebun teh yang ketiga atau yang terakhir yaitu kebun teh Kali Gintung Sumowono, atau nama lainnya juga dikenal sebagai kebun teh Ngoho. Lokasinya ini berada di Dusun Ngoho, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Dari ketiga kebun teh ini identik dengan sunset ya, bukan sunrise ya, karena dia atau ketiganya ini posisinya berada di sebelah barat Gunung Ungaran, jadi lebih cocok untuk menikmati sunsetnya daripada sunrise-nya. Ini kita sudah berada di turunan terakhir ini. Di depan sudah nampak dusun Peromasan, ada gerbangnya. Nggak tahu tulisannya gerbang apa itu, dari jauh nampak gerbangnya tadi. Peromasan ini berada di ketinggian sekitar 1436 mdpl dengan luas kebun tehnya sekitar 386 hektar. Untuk jumlah penduduknya di Peromasan ini tercatat ada 20 kakak pada tahun 2023. Nah, ini kita udah nyampe gerbang Peromasan yang warna hijau itu, tulisannya daerah latihan militer. Oh, ternyata ini masuk kawasan militer ya. Kita sudah berada di penghujung cerita kali ini, cerita dari basecamp Mawar menuju Peromasan. Sampai di sini dulu cerita kali ini, sampai ketemu lagi di cerita lanjutan
pendakian Series Ungaran via Mawar ini dari Permatan KPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.